Tak sedap berhembus kencang menerpa biduk rumah tangga pasangan Arie Untung dan Fenita Arie. Isu poligami digadang-gadang menjadi polemik utama dalam prahara rumah tangganya. Namun siapa sangka ini hanyalah fitnah yang disebarkan oknum yang tak bertanggung jawab dengan memotong video podcast yang menyebutkan jika sang suami ingin menikah lagi atau berpoligami. Tak ingin memperkeruh suasana, Arie menampik tuduhan tersebut dengan lelucon khasnya di laman sosial media miliknya. Sejatinya, Fenita Arie tidak pernah melarang sang suami untuk mempunyai 2 istri, meski diberi kebebasan dan memilih, hati kecilnya tentulah tak ingin jika dimadu. Sekarang bisa nggak manusia itu seadil-adil manusia gitu kan? Mau ngasih A sama si istri pertama, harus kasih A juga ke istri yang kedua. Pokoknya itu harus adil-adilnya, itu apakah udah bisa aku belum. Dan poligami itu adalah sunnah. Wajibnya itu adalah mempertahankan pernikahan. Intinya adalah itu sunnah, ngejalanin dulu wajibnya. Percuma kita ngejalanin sunnah, tapi ternyata yang wajibnya malah terus Seakan tak ingin menentang syariat yang sudah tertulis di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, "Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, 2, 3, atau 4. Lalu bila kalian khawatir tidak adil dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka, maka nikahilah 1 orang perempuan saja, atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya." Sebelum diterpa isu miring ini, pernikahan mereka pun sempat berada di ujung tombak kehancuran dan nyaris bubar ketika Arie memilih berhijrah dan meminta sang istri untuk berhijab. tinggalin aja cuma karena berhijab. Aku berpikir gitu saat itu. Ya udah, akhirnya aku coba pelan-pelan, aku coba belajar, aku mencoba nguatin hati. Aku coba depan kaca, komentar pertama yang aku keluarkan dari mulutku adalah, "Ih, jelek banget ya, kok tua banget." Aku bungkus lagi scarfnya karena takut ketahuan Mas Arie. Aku masukin lagi ke dalam lemari. Aduh, kapan lah kira-kira aku mau pakai hijab itu. Namun, di tengah-tengah kebimbangan, perempuan kelahiran 31 Agustus 1986 itu mengalami insiden di luar dugaannya. Ia tersiram air panas saat akan menyeduh kopi bersama suaminya. Seketika kulitnya lengket dan melepuh, dan sekejap saja tubuhnya merasakan nyeri yang luar biasa. Fenita hanya bisa menangis meratapi apa yang telah terjadi pada dirinya. Rasa marah berkecamuk dalam dirinya, menyalahkan sang kuasa sembari bertanya, entah apa yang salah hingga teguran ini seakan datang tiba-tiba tanpa aba-aba apapun. Seakan mendapat sentilan keras, perlahan Fenita Arie mulai mengulik lebih dalam ajaran agama Islam melalui suaminya, Arie Untung. Sejak saat itu, hatinya terketuk mantap mengenakan hijab. Disitulah aku bergejolak dalam hati. Bergejolaknya itu aku sebenarnya marah gitu. Aku tuh udah mau deket gitu loh, udah mau pakai hijab loh. Kan hijab tuh nutup aurat, tapi ini aku malah dibukain aurat aku lagi. Loh, ini udah sakit banget, aku sampai benar-benar kayak ngerintih, yang benar-benar aku kesakitan banget gitu. Aku marah semarah-marahnya, apa ini maksudnya apa gitu, kok kayak gini sih. Aku padahal minta doa sama engkau gitu ya, kepadamu, supaya kalau emang engkau mau menyuruhku untuk menutup aurat, kau mudahkan jalannya untuk itu. Tapi kok malah ini gitu. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba kayak ada yang ngebisikin aja gitu, tiba-tiba kayak terlintas aja bilang gini, ini tuh masih panasnya dunia loh, masih panasnya air yang kamu didihin sendiri yang pakai kompor gitu. Gak ada apa-apanya ketika kita disiksa sesat dan Seakan cobaan tak berhenti, Fenita sempat mengalami penurunan finansial sebab tak bisa menerima semua tawaran pekerjaan masa lalunya yang ia terima. Hingga Allah membuktikan janjinya bagi umatnya yang mau berusaha berubah dalam kebaikan. ketika pakai hijab, otomatis memang pekerjaan yang
yang dulunya menurut aku sejalan sama aku otomatis udah berkurang banget, bahkan gak ada saat itu. Ketika aku takut nggak mau nutup hijab karena aku takut rezeki aku berkurang. Tapi ketika aku nutup hijab malah Allah tunjukin ke Allah kasih lihat gitu. Yang nentuin rezeki tuh aku loh. Yang nentuin rezeki tuh yang maha kaya gitu. Kok ragu sih sama yang pencipta kita gitu. Nah itulah aku jadi makin berasa bersyukur banget. Terlepas dari kasus yang tengah datang menghampiri mereka, kini keduanya tengah mereguk indahnya keimanan usai memutuskan berhijrah dan berpenampilan lebih religius. Dalam proses hijrahnya, keduanya juga mengajak ketiga anak-anaknya secara perlahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menghantarkan mereka menjadi hafiz Quran sebagai bekal dan lentera penerang di akhirat kelak. Cuma kalau Atala, aku pengen coba ngarahin dia, ya insya Allah bisa jadi hafiz Quran. Karena kan satu aja anggota keluarga kita yang bisa hafiz Quran itu kan bisa nyelamatin keluarga gitu. Terus dia juga cinta sama Quran, jadi dia lebih mudah untuk masuk ke sana sih. Menjalani hari-hari penuh syukur rasanya lebih nikmat. Duniawi bukanlah tujuan utamanya kini. Doa yang selalu ditengadahkan berharap menjadi umat yang selamat di dunia maupun akhirat adalah tujuan hidupnya kini. Pengen punya anak-anak yang soleh-soleha karena mereka yang bakal doain nanti gitu ya. Sedih banget kalau misalnya nanti ketika aku udah nggak ada terus nggak ada yang doain gitu ya. Anak-anak sibuk sama dunianya masing-masing gitu. Ya pengennya nanti pengen kumpul lagi sih, kumpul di jannah bareng-bareng. Selanjutnya ada kisah inspiratif dari seorang Princess Syahrini menjemput hidayah. Bagaimana kisahnya? Sesaat lagi.